Bismillahirrahmanirrahim. Langsung pimpin doa. Langsung doa Langsung pimpin doa nanti. atau Nanti doanya. atau doa sekarang langsung selesai. Jangan dulu. Langsung doa nanti. Oke, kepada Ustaz dan Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, Ibu Hajjah Irmiza. Kemudian yang kita muliakan Ahlul Bait, Ibu Syarifah Umi Ratibah. Kemudian yang saya muliakan juga pembawa acara Ibu Azmariyah dan ibu-ibu sekalian yang tidak dapat saya sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu sekalian. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di ruangan ini yang terangnya terang gimana nih? Temaram, terang rembulan nih. Itulah membuat mata kita 5 watt. Tapi yang jelas ya, semangat ibu-ibu sekalian untuk majelis taklim mengalahkan cahaya lampu yang 5 watt ini. Semoga saja kita semua sehat selalu dan semua urusan kita dilancarkan oleh Allah, serta anak keturunan kita anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang berbahagia, ini acara apa namanya nih, Bu? Oh, wirid. Pengajian sebulan sekali. Oh, insya Allah. Alhamdulillah. Semoga berkah. Amin. Pada malam hari ini ada satu surah yang saya rasa kita semua sudah hafal dengan surat ini. Kita coba membedahnya. Dalam Al-Quran itu Allah menggunakan kata-kata wailun pada 2 surat saja. Yang pertama, wailul lil mutaffifin. Yang kedua, pembukaannya, wailun likulli humazatil lumazah. Jadi Allah membuka ayat Al-Quran dengan wailun itu membuktikan bahwasanya Allah memarahi, mencelakai. Pertama, wailul lil mutaffifin. Artinya, celaka orang-orang yang mengurangi timbangan. Ini harus hati-hati, ini timbangan. Karena pada dasarnya orang-orang jahiliyah dulu, dia suka sekali mengurangi timbangan. Tapi zaman sekarang ibu-ibu banyak. Berarti jahiliyahnya masih sampai sekarang. Jahiliyahnya. Cuma bedanya tidak keturunan Quraisy saja. Jadi ini berhati-hati dengan pengurangan timbangan. Tapi kita tidak membahas itu. Kita membahas wailul likulli humazatil lumazah. Ayat ini asbabun nuzulnya disebabkan sebab turunnya ayat ini. Pada masa itu baginda Rasulullah Muhammad SAW itu selalu dicemooh, dicaci maki
dihina-hina. Jadi setiap datang ketemu dengan Rasul dihina, dicaci maki. Siapa yang mencaci makinya? Namanya Umayyah bin Khalaf. Ya. Umayyah bin Khalaf ini, ibu sekalian, terkenal dengan penyiksaannya terhadap Bilal bin Rabah. Pernah dengar Bilal bin Rabah disiksa? Bilal bin Rabah itu kan seorang berkulit hitam, hamba sahaya, kelahiran Ummul Qura Makkah, tapi aslinya orang Habasyah, Ethiopia, Afrika. Dia itu lahir tahun 580 Masehi. Kalau baginda Rasul lahir tahun berapa? 570. Berarti lebih muda dari baginda Rasulullah Muhammad SAW 10 tahun. 10 tahun lebih muda. Dan dia termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Bersama dengan sebelumnya ada Ibunda Khadijah binti Khuwailid, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Ali ibn Abi Thalib, ada Yasir, Ammar bin Yasir, ada Ibunda Sumayyah. Kemudian ada Bilal ibn Rabah. Bilal bin Rabah ini menjadi hamba sahayanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini, ibu, orang kaya, pelit, kejam. Jadi kalau ketemu baginda Rasul di jalan, dia selalu caci maki. Selalu umpatan keluar dari mulutnya, celaan, apapun namanya. Itu sifat tabiat Umayyah bin Khalaf. Ketika mendengar Bilal bin Rabah ini masuk Islam, padahal Bilal bin Rabah itu adalah budaknya Umayyah bin Khalaf, maka dia siksa habis-habisan. Diletakkan batu di perut, batu besar. Letakkan batu, dibaringkan di pasir panas, letakkan. Sampai didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, karena yang menyebabkan Bilal bin Rabah ini masuk Islam, itu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Abu Bakar melihat Bilal ibn Rabah ini disiksa demikian rupa, maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Umayyah bin Khalaf, gimana kalau saya beli, saya bebaskan. Kata Umayyah bin Khalaf, ya silakan, nggak apa-apa. Akhirnya dibelilah. Berapa jualnya? Dulu orang jual orang ya. Orang jual orang. Berapa dia beli? 5 uqiyah. Jadi 5 uqiyah itu 1 uqiyah 40 dirham. 40 kali 5 berapa? 200. 200 dirham. Jadi kalau dinar dari emas, dirham dari perak. 200 dirham ini nisabnya perak nih kalau mengeluarkan zakat. Nah, jadi kalau ibu-ibu punya perak 200 dirham, itu sudah wajib dikeluarkan. 200 dirham ini. Berapa nih timbangannya 200 dirham ini? 1 dirham 2,975 gram. Kali 200, 595 gram. Berarti harga jualnya Bilal bin Rabah ini 1 nisab. Ya, dibeli. Baru bebas. Tapi akhirnya Bilal bin Rabah dapat juga dia balas dendam. Matinya Umayyah bin Khalaf itu di tangan Bilal bin Rabah dalam peperangan Badar. Nah, peperangan Badar itu terjadi tahun kedua Hijriah. Peperangan yang tidak seimbang, tapi kaum muslimin menang. Orang Islam itu hanya 313 orang saja. Sedangkan orang kafir Quraisy itu lebih 1000 orang menang. Pada saat itu Bilal bin Rabah mengejar Umayyah bin Khalaf ini. Ya, ingin bunuh. Umayyah ketakutan, menggigil dia. Akhirnya dia datang kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kawannya dulu di Mekah. Ya, kawannya. Jadi Abdurrahman ini kasihan juga sebenarnya. Kasihan juga dia.
Tapi Bilal tidak kasih ampun. Ya, akhirnya dibunuh oleh Bilal bin Rabah. Mati dia. Itu ya. Jadi orang kaya disegani di kaumnya, bisa mati di tangan hamba sahayanya sendiri yang sudah memeluk Islam. Nah, itu kisahnya Umayyah bin Khalaf. Jadi Umayyah bin Khalaf ini kalau ketemu Rasul, dia selalu menghina, mencela. Maka turunlah ayat ini. Wailun likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Ingat, jadi ayat ini memang secara khusus saat itu ditujukan kepada orang-orang yang mencela Rasulullah saat itu. Tapi ibrahnya dengan bi'umumil lafaz, bukan bikhususis sabab. Kalau dalam ini ya. Artinya ini berlaku umum untuk kita semua. Siapa yang ngumpat dan mencela, celaka, kata Allah. Nah, tapi di sini ada dua kata. Humazah satu, lumazah satu. Apa bedanya? Humazah mengumpat. Kalau hamazah bisikan. Kalau kita selalu dibisiki oleh syaitan, maka jangan lupa baca Rabbi a'udzubika min hamazatil syayatin, min hamazatis syayatin. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya, tapi ini beda nih. Humazah ini dia ngumpat, caci maki. Para ulama tafsir menafsirkan kalau humazah ini pendapat ya. Ini maki-makian, caci maki di belakang. Di belakang orangnya. Artinya orangnya tak ada di depan. Tak ada depan, tak berani. Kalau depan dia tak berani. Tapi kalau lumazah di depan dia, caci makinya. Ya, ada juga yang menafsirkan humazah itu mimiknya caci maki. Pakai syarat. Itu humazah. Tapi kalau lumazah pakai mulut. Langsung dua-duanya celaka. Ini hati-hati nih. Kami selalu dua-adik. Ada hati-hati ya. Ibu. Buka ceki. Pakai kode mulut lah, tapi intinya mencela. Gitu ya. Celaan ini, mencela, mengumpat sama. Nah, ini awalnya kan kalau mengumpat mencela ini kan apa namanya? Kalau ghibah, menceritakan orang di belakang, ujung-ujungnya kan mengumpat. Ya kan? Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minaz-zan, inna ba'daz-zan ismun. Apalagi? Fala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtum. Tajassus, ngintip-ngintip kesalahan orang. Ya, ini awal-awal ngumpat nih, celah. Yaghtab, ghibah. Ya. Ghibah itu menceritakan di belakang, ujung-ujungnya adu domba. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah qattatun atau namamun. Tak akan masuk surga orang yang adu domba. Orang yang ghibah, tajassus, ngintip-ngintip kesalahan orang. Ya. Makanya ini pelajaran. Sekarang tajassus itu dengan ghibah tak payah depan-depan. Ghibah lewat grup atau japri atau status. Enggak, ibu-ibu di sini tak ada. HP pun tak punya ibu-ibu sini. Jangankan menghibah lagi HP aja tak. HP pun HP senter kan.
Oh. Gunakan tuh yang elok ya. Iya betul. Nah, tapi bukan hanya dari kita sumber ghibah, kita menerima ghibah juga sama. Maka kadang-kadang Bu, saya heran sebanyak itu grup kok bisa aktif semua grup. Itu berarti kan HP itu kan di tangan itu. Kok bisa diaktif semua grup? Sebelah sini. Diadu sini, grup ini lain. Ujung-ujungnya apa? Namamu nadu domba. Ini hati-hati. Tapi Allah katakan inna ba'dadh-dzan ismun. Berarti sesungguhnya sebagian dari zon itu prasangka. Dosa, berarti kan sebagian aja. Berarti ada prasangka yang tidak dosa. Gitu ya. Zon itu berprasangka. Ada yakin, ada zon, ada syak. Ya. Zon ini berprasangka. Yang berbahaya itu pertama, berprasangka buruk terhadap Allah. Ini dulu yang berbahaya. Makanya Allah katakan wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Ya. Zannina billahi zannasaw. Ada orang yang berprasangka buruk terhadap Allah. Ini biasanya orang kecewa nih. Berprasangka buruk itu. Ya. Makanya Allah katakan Yakub alaihissalam waktu tidak berlama sudah tidak bertemu dengan Nabi Yusuf anaknya alaihissalam. Maka dia suruh anak-anak yang lain mencari Nabi Yusuf ke Mesir. Apa katanya? La tai'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada istilah putus asa dengan rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Gitu ya. Jadi berputus asa itu artinya terputus kita dengan harapan pada Allah. Macam dunia nak kiamat lagi. Ada masalah, dunia nak kiamat rasanya. Gitu ya. Tidak boleh berputus asa. Jadi berprasangka buruk terhadap Allah jadinya. Ini berbahaya. Perasaan saya sholat ke masjid juga sama juga, kerja sama, tapi ngapu dia lebih kayu. Awak tak kayak kayu. Itu prasangka buruk terhadap Allah. Kalau berprasangka buruk terhadap orang, kerja sama, ngapu dia lebih kayu. Dari mana datang duit? Atau lain lagi. Berprasangka buruk terhadap orang, sama aja. Tapi ada sebagian prasangka itu, menurut ulama, dibenarkan. Seperti apa? Ada orang yang tabiatnya memang buruk. Kerjanya mencuri aja. Tiba-tiba tak pernah sholat di masjid jamaah, tiba-tiba sholat jamaah dia. Tapi duduk dekat kota impak. Ini boleh nih berprasangka nih. Jangan-jangan dia ngintai kota impak. Gitu kan? Boleh. Ya, para ulama membolehkan, Bu. Artinya kalau tabiatnya buruk, tapi kalau zahirianya baik, maka itu sangat tidak dibolehkan. Gitu ya. Jadi berprasangka itu sebagian, makanya Allah kalau memulai ayat itu dengan wailun, itu biasanya ada hubungan dengan dosa yang ada hubungan dengan orang lain. Ya, bukan dosa sendiri. Ya, zina dosa sendiri. Apalagi? Tak sholat dosa sendiri, tak bayar zakat dosa sendiri. Tapi kalau Allah gunakan wailun, itu dosa ada hubungannya dengan orang lain, merugikan orang. Contoh, wailul lil mutaffifin, mengurangi timbangan. Ada yang dirugikan enggak? Ada. Ya, pembeli. Maka Allah gunakan wailun. Wailul likulli humazatil lumazah, ada yang dirugikan enggak? Ada. Ya, orang yang kena umpatan. Gitu ya. Orang yang kena umpatan itu. Tapi umpatan itu awalnya mungkin tadi ya, ghibah,
ngintip-ngintip kesalahan orang, akhirnya keluar caci maki, muncul adu domba, namimah, ya, muncul adu domba. Sebenarnya Bu, perkara ini juga dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kapan itu? Ketika Aisyah difitnah selingkuh. Pernah dengar cerita tuh? Nah, Aisyah dibawa oleh baginda Rasul. Aisyah waktu itu ikut dengan peperangan, tinggal rombongan. Dia pakai tandu dia naik tas tandu. Ketika rombongan ini pergi, Aisyah tinggal karena kalungnya hilang. Jadi orang ngangkat tandunya. Tandu dibawa, rupanya Aisyah tidak ada di dalam. Itu buktinya, Bu. Tak seperti orang sekarang. Ada dia dalam tandu, berat betul. Tak ada dia, ringan betul. Aisyah enggak. Berarti apa tuh maksudnya? Artinya, orang dulu makannya tak banyak. Gitu. Tak suka ngemil, tak suka seblak. Cinlok. Apa? Cilok. Belum ada lagi ya. Kalau ada mungkin makan juga. Belum ada ya. Nah, itu pernah di ini. Yang menyebarkan siapa? Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang menyebarkan berita bohong itu. Sehingga hampir Rasulullah terpengaruh. Akhirnya turun ayat Al-Quran untuk menetralisir hal tersebut. Nah, ini hati-hati dengan pengumpat dan pencela. Ya, makanya ikhlas itu ketika kita menerima malapetaka, ikhlas, di atas ikhlas itu ridho. Ya. Ya, mungkin saya sudah pernah nyampaikan ya. Ikhlas itu tak keluar umpatan di mulutnya ketika dia menerima ujian dari Allah. As-sabru indal mihan. Sabar ketika dapat ujian. Tak keluar. Berusaha untuk menerima. Tapi kalau ridho, itu di atas ikhlas. Ketika dia menerima sesuatu yang ujian, cobaan dari Allah, dia merasa dia tersenyum, itu saatnya dosanya dikurangi oleh Allah. Dan dia bergembira. Gitu ya. Nah, jadi itu beda ikhlas dengan ridho. Maka humazah dan lumazah, mau di belakang atau di depan, mau dengan mimik saja atau dengan kata-kata, dua-duanya celaka. Dua-duanya celaka. Karena ini yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alladzi jama'a malahu wa 'addadah, yang suka mengumpulkan harta dan ngitung-ngitung. Kerjanya ngitung aja. Nengok rekening, wah masuk, rekening masuk. Ini orang merugi nih, minal khasirin. Orang rugi. Padahal dia tak pernah menikmati yang angka-angka dalam rekening itu. Tiba-tiba mati. Saat itu datang ke saya nanti bagi faraid. Baru tahu, oh rupanya harta yang banyak ini bukan kepunyaan dia rupanya. Punya orang lain. Ya. Apalagi anaknya perempuan. Kalau satu orang 1/2, 2 orang atau lebih dapat 2/3. Maka menjadi milik dari saudaranya. Kalau ayah tidak ada. Kalau ayah tidak ada, dihijab ya. Tapi kalau ayah tidak ada, kalau ayah ada, terhijab saudara. Tapi kalau ayah tidak ada, saudara dapat. Saudara ini dapat. Awak yang mampu mencari duit, dia pula yang dapat. Tepat pula saudara itu sepakat darah haram tak pernah sampai ke rumah. Hari baik, bulan baik, tiba awak mati, dia banyak. Dia dapat. Gitu ya. Jadi ini. Jadi hati-hati ngumpulkan harta. Gitu. Bukan tak boleh, boleh. Boleh. Wabtahi fima attaqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat tapi jangan lupa dunia. Gitu. Boleh mengumpulkan harta. Tapi ingat,
Jangan sampai kita termasuk orang yang celaka. Ya, ngumpulin harta, suka tak bayar zakat, tak berimpak, tak bersedekah, apalagi harta itu dengan cara yang tidak baik. Nah, dapatnya dengan cara yang tidak baik. Ya Bu ya, keluarkan zakatnya. Zakat itu harus hitungannya benar-benar, tak boleh kurang, lebih boleh. Paman tatawwa'a khaira, semakin banyak semakin baik, semakin berlebih, kurang tak boleh. Nah, terutang dia. Kalau dia terutang, dia memakan hak orang lain. Di akhirat, kata Rasulullah pernah tanya begini, Atadrunal muflis, apakah kalian tahu orang yang muflis? Kata Rasulullah, muflis itu bankrupt, pailit, tekor, temakan modal pun habis, utang timbul. Itu namanya muflis. Nah, sahabat menjawab, orang yang bankrupt itu, yang muflis itu ya Rasulullah, tidak punya harta dan tidak punya apa-apa. Ya, kata Rasulullah bukan. Tapi orang yang bankrupt itu adalah sayati yaumal qiyamah bis salati wasyami wazakati. Orang itu datang dari kiamat dengan bangganya, punya pahala salat yang banyak, yang khusyuk, puasa yang tak tinggal-tinggal, zakat oke, gitu. Ya, menurut dia nih, menurut orang yang datang tadi, kata Rasulullah, buktinya apa? Karena sudah ditimbang, dihisap, benar dia. Sholat cukup untuk bawa dia ke surga, puasa cukup untuk bawa dia ke surga, zakat gitu juga menurut perhitungannya. Tapi kata Rasulullah, sayati akan datang orang dan dia akan bilang, qad syattama haza, kamu pernah caci aku dulu, mencaci saya, pernah menghina saya dulu, bayar sekarang. Dia bilang, coba bayangkan, kalau ada mencaci orang, Bu, pernah caci orang, baik langsung mau tak langsung, pagi besok sebelum subuh, pergilah minta maaf. Ya. Qad qazafa haza, kamu pernah nuduh saya yang bukan-bukan dulu. Datang dia. Hadis sahih. Ya, datang dia. Qad akala mala haza, kamu pernah makan hak saya dulu. Hati-hati nih. Ya. Walaupun 1 rupiah, datang dia. Qad safaka dama haza, kamu pernah menumpahkan darah saya dulu. Qad daraba haza, kamu pernah ninju saya dulu, mukul saya dulu, bayar sekarang. Nggak bisa, Bu. Saya pernah mukul, apa benar saya pernah mukul? Kalau gitu pukul saya. Nggak mau, cerdas dia. Nggak bisa, saya nggak mau mukul kamu sekarang. Saya mau pahala puasamu, pahala sholatmu, pahala puasamu, bawa sini. Kalau kamu adik-beradik, mukul-mukul. Sama. Kan awak adik-beradik. Iya. Dia selalu mukul-mukulin lo. Tapi kan belum diiqab, belum mukallaf waktu itu kan, belum akil, belum balik kan. Kalau gitu sekarang aja ganti duit aja. Ganti duit aja. Bayar. Ulu. Nih ya. Ini orang bankrupt nih. Akhirnya pahala salat mereka, pahala salat kita, pahala puasa kita, pahala zakat kita, bayar utang. Semakin banyak mencela, mencaci maki, ya, apalagi menuduh yang bukan-bukan, apalagi lewat ini. Mengiyakan saja, kabarnya dia begini ya. Iya kayaknya. Itu udah nuduh tuh.
Aha, iya benar. Ya, benar. Nah, itu harus hati-hati. Nah, memang apa namanya? Islam itu detail, Bu. Islam itu detail. Makanya perlu mengaji ya. Ah, iya. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi orang yang mengumpat dan mencela Rasulullah ini termasuk orang yang suka ngumpulin harta. Ya Umayyah bin Khalaf itulah. Ngumpul-ngumpul harta banyak, ya. Hartanya dapat dari yang tidak halal, digunakan untuk yang tidak halal. Orang bilang duit setan dimakan hantu katanya. Cuma duit dari setan dimakan hantu. Berarti setan dengan hantu yang salah. Enggak. Yang memfasilitasi dia. Dari setan dia ngambil, dia juga nyerahkan ke hantu. Sama aja. Kalau kita sedekahkan kepada yang baik, Duit yang tidak baik, tidak baik, Allah itu baik dan dia tidak menerima yang, dia hanya menerima yang baik. ya awak kan misalnya entah duit-duit dapur lah, selit dah ngambil tapi duit orang. Jadi kita sedekah pula kan gitu. Ya. Tak jumpa dah, jalan Dalam kocek laki. Dia untuk menghalalkan, Bu. Waktu dulu awal nikah dia kan lagi sayang-sayangnya. Nah, dia jadi cakap, "Bang, mulai hari ini kalau saya kurang duit saya ambil ya dari dompet." orang hidup dia berbolo ya. Waktu belum mulu dulu. Ah, kalau sama kan? Kalau dah tua dia dah. Ya kayak gitu ya. Artinya begitulah. Nah, jadi mengumpulkan harta, yahsabu anna malahu akhlada, karena merasa bahwa dengan harta itu dia kekal. Makanya kawan saya bilang, kawan Ustaz Ari juga, kalau ada duit di tabungan 100 juta itu takut mati itu katanya. Tapi kalau tak ada duit di tabungan itu pengen mati aja. Ya memang harta itu nih kan pernah juga saya sampaikan, tulul umur wa tuhibbul mal wa hubbul mal. Cenderung manusia itu panjang umur, cinta harta. Ah ya, panjang umur, cinta harta. Kapan dia berhenti mencintai harta? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk dalam kubur. Ya, atau dalam hadis, la yamla'afahu ila turab, sampai tanah menyumbat mulutnya. Itu berhentinya. Kalau tidak kita merasa kan apa namanya? Rasanya mati itu lama ya, Bu ya. Ya enggak? Ngaku aja lah. Pernah enggak kita merasa mati itu dekat betul dengan kita? Jujur. Saya selalu berpikir Ustaz, rasanya dalam beberapa waktu ini Ustaz, saya selalu kayaknya sudah dekat gitu Ustaz. Selalu saya berpikir itu, tapi ini saya ya Ustaz. Iya. Apakah saya ini cuma takut matinya itu bukan gini Ustaz, karena mungkin karena amal mungkin belum seberapa amal Ustaz. Karena tuh berpikir, apalagi kalau kita mengantar orang ke dalam sampai ke liang lahat itu Ustaz, kita kan Masya Allah itu sering ini sangat saya ingat bagaimana nanti kalau kita ketika di alam kubur gitu. Iya. Jadi mengingat kematian itu bagian dari kualitas keimanan kita. Tapi mengingat kematian bukan berarti kita putus semangat, lemah semangat gitu. Artinya memperbarui, terus meningkatkan kualitas iman. Nah, kita lanjutkan. Apa tadi? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa haddada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbazanna fil khutamah. Akan dilempar ke dalam neraka khutamah. Khutamah itu, hatam itu artinya melumat. Hancur. Ya, neraka khutamah. Neraka itu kan banyak ya. Neraka itu. Dan neraka jahim, neraka lazo, neraka hawiyah, neraka sa'ir, neraka sakar.
Hutama itu lempar ke neraka hutama. Hutama itu hatam itu artinya melumat. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Apalagi sambungnya? Wa ma adraka mal hutamah? Narullahil muqadah. Tahukah kalian, kata Allah, apa itu neraka hutama? Narullah, api Allah. Kalau masjid Baitullah, ini api Allah. Itu bedanya. Allah menyebut itu api dia, bukan api seperti api kita. Iya. Apalagi sambungnya? Allati tattali'u 'alal afidah. Dia membakar sampai ke hati. Jadi bedanya api kita dengan neraka, kalau api kita dia kan bakar dari luar, angus, baru dalam. Kita bakar ikan, kan luar dulu terbakar. Tapi kalau neraka, allati tattali'u 'alal afidah, sekali dia membakar dia langsung masuk ke dalam. Nah, itu bedanya. Itu maksud ayat ini. Ya, kalau api manusia, dunia, itu apinya membakar dari luar dulu. Kadang kita bakar ayam, luar angus, dalam tak masak. Tapi kalau api neraka, dia langsung masuk dia. Dia bakar, tap, dia masuk ke dalam langsung. Bayangkan. Api neraka itu. Allati tattali'u 'alal afidah, bakar hati. Hati itu kalau cangkangnya sodrun namanya. Di dalamnya itu fuad. Softwarenya, inti di dalam lagi namanya lubun. Gitu ya. Nah, jadi allati tattali'u 'alal afidah, dia langsung membakar sampai ke hati. Kemana tuh? Udung akan diperlihatkan pagi dan petang ketika kita sampai di alam barzah. Nah, jadi itu untuk siapa? Untuk yang ngumpat, untuk yang mencela. Padahal kan ngumpat itu pekerjaan yang susah atau senang, Bu? Senang. Tapi konsekuensinya dalam sekali, parah sekali. Ngumpat mencela nih. Nah, jadi pelajaran malam hari ini, mulai besok jangan ngumpat, jangan mencela. Nah, kadang yang diumpat, yang dicela, laki awak sendiri pula. Padahal awak tak bertanya, dia yang jelaskan. Awak tak bertanya. Ngumpat. Saya dengan Ibu Irmisa. Mana bapak, Bu? Bapak belakang ke kandang ayam. Payah nyakam, mokok kejo. Memang berkali-kali cakap. Awak tak bertanya, tapi diumpat. Keluar umpatan. Jawablah sendiri. Itu hati-hati. Jadi kalau yang ditanya, itu aja jawab. Tak bisa. Sampai satu tanya, 10 jawab. Itulah. Karena sulit itulah sampai keluar ayat. Untuk menahan itu tuh. Dengan diawali dengan wailun. Apalagi sambung ayat itu, allati tattali'u 'alal afidah, innaha 'alaihim muqsadah. Api membakar sampai ke hati, muqsadah, ditutup di atasnya, kayak open. Yang kalau masak-masak, apa namanya itu? Yang gini-gini itu? Apa namanya? Anggap kita dalam tuh. Ditutup di atasnya. Ada satu lagi yang bikinnya langsung, kalau masak kambing dalam itu tulang-tulang pun lembut. Apa namanya? Apa? Presto. Presto itu kan kalau dibuka, uapnya itu kena ini kita, uap saja, melepuh. Puk, keluar uapnya. Kita dalam tuh. Tapi api dunia tutup di atasnya. Fi amadim mubaddada. Imad itu artinya tiang-tiang, besi-besi, tiang-tiang besi, mubaddada panjang. Jadi ini ada dua penafsiran. Pertama, kalau kita ingin sesuatu itu lebih panas, masak rendang misalnya, itu diletakkan besi di dalam. Api neraka itu udah panas,
tambah dengan besi, letakkan supaya lebih panas lagi. Kita diikat di situ. Hancur kah? Hancur, tapi elok balik. Hidup balik. Hanya karena mengumpat dan mencela. Belum dosa lain lagi, itu aja. Bahaya ya. Jadi karena bahaya, kalau lanjutkan tak tidur malam. Kita cukupkan sampai sini. Ya. Kita akhiri dengan boleh, tak apa. Apa solusi? Bertaubat pada Allah. Insya Allah. Bertaubat, Bu. Kalau kita mengatur orang, kita bertaubat diri sendiri. Kita tadi mau 4 orang. Minta maaf. Jadi makanya wailun ini untuk perbuatan dosa yang ada kaitannya dengan orangnya. Sufyan Tsauri bilang begini. Orang yang datang membawa 70 dosa, dosanya sendiri itu jauh lebih ringan dibandingkan orang di akhirat datang dengan 1 dosa tapi ada hubungannya dengan orang. Mengumpat ada hubungannya dengan orang. 70 dosa, tapi dosa sendiri, tak semayang, tak puasa gitu kan, perbuatan sendirilah. 70 itu jauh lebih ringan dibandingkan 1 dosa, tapi dosanya ada hubungan dengan orang. Kalau kita misalnya mengumpat orang, jadi kalau aku lah tak semayang. Itu bukan mengumpat. Tak mengumpat loh. Itu tidak mengumpat. Tidak, bukan. Misalnya kami ada orang tak semayang. Dia tak pakai mayang. Itu mengumpat dong. Itu riba, tetap sama juga. Sama ya. Iya. Minta maaf dengan dia tu, dia tak semayang. Semayang, dia tak semayang. Awak cakapnya, dia bersemayang. Kenapa kita cakap macam ni? Gara-gara kau tak semayang lah kami mengibah di kau. Berjelas. Kita makan berjelas. Cak hidup tentu gitu. Aduh gitu. Yang jelas mulai hari ini kita bertaubat pada Allah. Yang bahaya itu sebenarnya sama dengan berprasangka. Berprasangka itu kalau masih dalam hati, para ulama mengatakan cukup beristighfar. Tapi kalau sudah keluar dia dari mulut, tak cukup dengan istighfar. Kita harus minta maaf ke orangnya. Dengan taubat itu tak bisa. Nampaknya macam tak mempan nampaknya. Karena ada hubungan dengan orang. Besok hari raya datang ke rumah, tak payahlah cakap. Pokoknya semua dosa saya maaf tak perlu cakap. Semalam saya ngumpat engkau, aku citokan engkau dengan orang lain, aku tuduh engkau ini. Tak jadi dia maafkan. Gitulah kira-kira. Kalau tidak disebutkan kesalahan awak mengumpat itu, berapa tu kesalahan tu? Sementara dari Insya Allah. Kira-kira. Maafkan aku, belajar batin. Pokoknya itulah. Makan minum tak usah sebut lagi dia. Tapi salah cakap semua tak payah sebut lagi dah. Tak payah sebut lagi. Karena kalau banyak sebut nanti tak jadi dia maafkan nanti. Kata dia kan, tak sangkur. Dia kau nyakap aku punya. Jadi gitu Bu ya. Ibu. Gimana Bu? Ibu siap? Ini Ibu Nurma nih kan? Gimana Bu Nurma? Kejap Bu Syam. Gimana? Jadi kalau yang sudah terlanjur, kita bertobat pada Allah, dan kalau itu memerlukan kita minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, supaya besok daripada dia datang dengan awak di akhirat besok, lebih baik di dunia kita mendatangi mereka. Gitu Bu ya. Insya Allah. Silakan. Ibu. Yang mana nih? Silakan. Kalau kita umpamanya mengikat, tapi itu ada lagi itu. Agak-agak nulah gitu. Tadi gitu ibarat dengan yang adik-adik itu yang lain tidak. Bagaimana begitu? Baik.
Kalau sesuatu yang kita ceritakan kata Rasulullah tidak benar maka menjadi fitnah. Tapi kalau kita menceritakan sesuatu ternyata itu benar menjadi ghibah. Ayat Al-Quran itu tak pula dicakapnya kecuali adik-beradik. Meribah mau adik-beradik, mau tak adik-beradik, sama. Melapor, menceritakan. Tapi dia adik-adik nih, adik melapor dengan kita semua. Baik. Saya ini tempat orang menghibah, Bu. Apa contohnya? Bagi waris. Kalau saya tak tahu cerita apa yang terjadi, tak bisa diselesaikan. Iya kan? Ketika disidang di pengadilan hakim, saksi itu gimana? Tapi karena dia saksi untuk mencari kebenaran, itu dibolehkan menceritakan. Coba saksi, apakah kamu pernah nampak dia mencuri? Tak boleh, hakim. Nanti saya meribah. Maaf Pak Hakim, itu ribah, tak boleh menceritakan keburukan orang. Walaupun dia mencuri di depan saya kemarin tuh, tapi saya tak akan ceritakan. Padahal dia ada cerita juga. Itu bukan ribah. Kalau ada orang datang ke kita, menceritakan masalah dia, dan dia minta jalan keluarnya, itu bukan ribah. Ribah itu buang sampah tidak pada tong sampah. Kalau pada tong sampah, itu tergolong bersih enggak, Bu? Padahal yang dibuangnya sama-sama sampah nih. Kalau kita buang sampah di jalan, dengan buang di tong sampah, yang kotor di jalan kan? Tapi kalau kita buang di tong sampah, kan sama-sama sampah. Tapi tergolong kita bersih. Jadi, menceritakan sesuatu kepada orang yang tepat untuk dimintai jalan keluarnya, itu bukan ribah. Tapi jangan pada semua orang. Aku nih gini-gini, tapi kau jangan cito nak. Enggak, aku gini-gini. Ini cito lagi. Kau gini-gini, jangan cito nak. Ini cito nak. Itu buang sampah di sepanjang jalan. Ibu ya. Jadi mau adik-beradik, mau tak adik-beradik, sama aja. Tapi kalau kita kakak, kita adik, ada permasalahan, berkelahi misalnya, kita cari informasinya benar ke berkelahi. Kenapa? Dia gini. Apakah dia ribah? Tidak. Ini minta jalan keluarnya. Ya Bu ya? Oke? Ada lagi? Silakan, Bu Sam. Baiknya, apakah kita harus menunggu saat lebaran baru? Ini kayaknya setelah kita membahas mengumpat mencela, kayaknya semuanya pernah ngumpat mencela. Iya. Iya. Selalu bertemu dengan ucapan salam, saling berjabat tangan, saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Nah, ini dia. Ini yang berbahaya. Bertaubatlah pada Allah. Taubat aja, Bu. Pada Allah. Ya. Kirimkan doa, kirimkan Al-Fatihah untuk dia. Makanya ini pada orang tua. Kadang kita menyelesaikan permasalahan berhubungan dengan paroid. Sampai berkelahi dengan orang tua. Tidak boleh dengan hal-hal yang menyebabkan orang tua kita tersinggung, karena berbahaya sekali. Ketika dia mati dalam keadaan tersinggung, sama suami istri gitu juga. Ketika kita suami tersinggung, kita belum minta maaf, dia mati, meninggal. Dia gitu juga. Jadi jangan ibu-ibu aja yang kena. Ini kadang-kadang kan selalu ibu-ibu yang kena sasaran kan. Padahal bapak-bapak gitu juga. Kalau tak minta maaf dia, dia menyinggung hati istri, tiba-tiba istrinya meninggal dunia, itu juga berbahaya. Makanya Pak Ustaz nanti buat pengajian untuk bapak-bapak. Dia mungkin masalahnya ada tuh, Bu. Yang ceramah itu banyak bapak-bapak.
Makanya ibu-ibu jadi sasaran. Kewajiban istri, istri yang soleha, istri yang durhaka. Pernah nggak ada situ? Bapak yang durhaka, bapak yang tidak soleha, ya, ya selalu. Karena ya mungkin ibu-ibu lah yang jadi pentausiah besok kan, dapat menyerang bapak-bapak gitu. Baik, mungkin itu saja ya. Ari sudah, Ini bau Tuhan. Tadi kan silakan. kita kan ada kan orang yang datang jumpa gitu, kan menceritakan seperti kita didatangkan oleh seorang ya suami istri ya, tapi istrinya yang datang ke rumah ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Yeah. Dan dia mengatakan dia sekarang sudah meninggalkan rumahnya, tidak lagi sama suaminya. Terus dia cerita semuanya. Kita kan dengar, udah. Terus kita mendapat cerita dari kita mendengar cerita dari orang lain lagi, tetangganya. Gini kan ya, begini cerita. Kan kita kan mendengarkan cerita orang nih, kita malah kita lebih anukan lagi kan, karena kita ingin tahu dari sisi ini. Kemudian kita tanya pula lagi dengan suaminya, begini kan, ada suami memburuk-burukkan pula istrinya lagi. Yang jadi kan ini kan keburukan ya, ini yang diceritakan ya kan. Nah ini apakah termasuk kepada lumazah tadi itu? Nah, jadi kalau kita mencari berita itu mesti mentabayun antara satu dengan yang lain. Untuk proses tabayun itu proses klarifikasi. Ayah betul nyakap. Nah, jadi artinya itu bukan meribah, bukan juga. Memang orang yang marah pasti yang satu menceritakan ini ujung-ujungnya dia ngumpat, mencela. Itu dalam rangka mencari solusi. Tapi kita harus memberikan jalan keluarnya. Bagaimana kita bisa memberi jalan keluar kalau kita tidak tahu kronologis permasalahan yang ada? Ya, saya gitu juga. Misalnya suaminya bilang begini, panggil istrinya. Benar nggak? Nah, istrinya bilang begini, itu mengklarifikasi. Itu bukan ghibah. Ghibah ini sesuatu yang benar diceritakan tanpa ada keperluan dan kepentingan, melainkan hanya untuk menyebarkan berita aib. Nah, gitu ya. Makanya salafus soleh itu dia sibuk dengan aib mereka sendiri. Dia tidak memikirkan aib orang lain. Nah, itu akhlaknya, bagian dari akhlak salafus soleh. Maka ketika ada orang menceritakan aib orang lain di depan dia akan berusaha menutupinya. Dan bahkan ia mengatakan, saya terlalu sibuk memikir aib saya. Jadi mohon maaf. Ya, saya tidak mampu, tidak perlu mendengar aib orang lain. Ibu-ibu sekalian, kita berusaha semaksimal mungkin. Selagi ketika kita mau mengumpat, mencela, tersadar kita itu salah, beristighfarlah. Nah, pekerjaannya mudah, mengumpat, celah, ghibah, namibah, mudah. Tapi coba tengok rangkaian ke bawah ayat tadi, betapa dahsyatnya. Ya, mengerikan. Ya, mungkin itu saja ya. Hari sudah jam 11:30. Ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbaghana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.